Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu semangat dan juga sehat ya. Karena kalian generasi yang hebat, generasi yang ceria dari Indonesia. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Hari ini kita mau main-main air nih. Wow, seru kan? Paling suka ya, apalagi kalau liburan. Kalian seneng kan pergi ke pantai ataupun ke tempat-tempat wahana tertentu yang banyak airnya. Karena memang penelitian menunjukkan dengan bermain air itu dapat memberikan kita banyak ketenangan dan juga kebahagiaan. Nah, makanya dari itu yang paling penting itu adalah kita harus jaga air Sobat Belajar. Karena apa? Selain itu, 70% dari tubuh kita ini terdiri juga nih dari air. Ngomong-ngomong tentang air, hari ini Kak Rindi mau ajak kalian nih untuk sama-sama membayangkan gimana ya kira-kira kalau di bumi ini nggak ada yang namanya air. Pernah kepikiran nggak sih kalian? Coba yuk bayangkan bersama-sama. Dan gimana ya kalau tidak ada air di bumi ini? Gimana kira-kira Sobat Belajar? Bisa bayangkan gak sih kalau keseharian kamu atau bahkan di tempat kamu tinggal itu gak ada air? Padahal kalau kita kekeringan aja sebentar, ini udah kerasa kocar-kacir ya. Mau apa-apa susah karena gak ada air. Apalagi kalau air yang ada di bumi ini benar-benar habis dan juga kering kerotan, seperti misalkan Merkurius, Venus, dan juga Mars. Pernah nggak sih kamu bayangin? Kalau belum, kita lihat ya di sini. Let's see. Nah, oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, coba deh kita perhatikan nih gambar di sini. Ini adalah contoh gambaran dari bumi kita yang digambar dalam bentuk datar, yang mana di sini sama sekali ya nggak kelihatan airnya. Nah, Sobat Belajar, yang perlu kita ingat bersama-sama bahwasanya air di bumi kita itu jumlahnya sama Sobat Belajar. Yang berbeda apa sih Kak? Yang berbeda hanya dalam bentuknya. Ada yang dalam bentuk memang air, ada yang berbentuk es, dan juga ada yang berbentuk awan. Nah, kalau sampai di bumi kita ini sama sekali nggak ada air, akibatnya apa sih? Nih, kita lihat ya di sini ya. Bahkan kita dapat melihat langsung bagaimana sih keadaan daratan yang ada di laut saat itu. Kita dapat meneliti langsung palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Yang mana kalau ada airnya, tekanannya menjadi besar, kita nggak dapat ya untuk menelusuri langsung. Tapi kalau nggak ada air, kita bisa nih. Dan yang paling penting, kita dapat melihat bagaimana sih perbedaan antara kedalaman air laut dan daratan. Dan daratan pasti akan sangat menonjol daripada yang menjadi bekas dari permukaan air laut. Selain itu apa? Kita lihat di bawahnya. Lahan akan menjadi sangat kering dan bumi akan menjadi sangat gersang. Bahkan mungkin manusia pastinya ini nggak bisa bertahan hidup. Nah, di sini lebih lengkapnya lagi Kak Rindi telah tuliskan nih beberapa. Jadi gimana sih kira-kira kalau nggak ada air di muka bumi? Yang pertama, tanpa lautan, jadi kita tuh nggak akan punya lautan sama sekali karena air lautnya mengering, maka benua akan menjulang di atas cekungan yang dalam sekali dan hingga kedalaman beberapa kilometer. Kemudian yang kedua, bumi yang awalnya hijau berubah menjadi coklat dan gersang. Nih, yang awalnya ini merupakan tanaman-tanaman seperti yang ada di gambar di atas, ketika bumi menjadi kering tanpa air, yang hijau ini akan seluruhnya berwarna coklat. Begitupun dengan putih-putih salju ini Sobat Belajar. Lama-lama akan menjadi gambaran coklat karena apa? Karena menggambarkan wilayah bumi yang tandus dan gersang seperti ini. Kemudian yang ketiga, suhu bumi akan meningkat sangat drastis. Seperti yang kita tahu ya, karena air ini kan merupakan salah satu penstabil suhu yang ada di bumi. Jadi otomatis kalau nggak ada air, suhu bumi akan jadi panas banget. Kemudian yang keempat, kehidupan manusia akan musnah begitu saja. Gak cuma manusia ya, tapi hampir seluruh makhluk hidup pastinya tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Oke, itu ya Sobat Belajar, kurang lebih kalau bumi kita nggak ada air. Nah, makanya harus kita jaga ya air kita dan harus kita hemat-hemat, walaupun memang jumlahnya sama. Ngomong-ngomong tentang jumlah air yang sama, sebenarnya benar nggak sih jumlah air yang ada di bumi kita itu sama? Terus apakah iya semuanya bisa diminum?
Ini akan kita bahas ya. Jangan kemana-mana Sobat Belajar. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Kita masih ngomongin soal si air ya. Nah, kenapa sih Kak kok kita bahas tentang air? Karena hari ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Nah, hidrologi itu apa sih Sobat Belajar? Jangan ngomongin siklusnya dulu ya, kita belajar satu-satu. Kita akan ngomongin tentang si hidrologi ini sendiri. Nah, kalau Karin diartikan satu persatu ya Sobat Belajar, dari katanya hidrologi. Di sini. Oke. Terdiri dari kata hidro dan juga logi. Yang mana hidrologi ini loginya berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya ilmu dan hidro yang artinya air. Jadi hidrologi ini kita akan belajar mengenai ilmu tentang air. Gimana sih proses perubahan airnya? Gimana sih apa aja sih fenomena yang terjadi di dalam air dan gimana ceritanya air bisa berubah-ubah bentuk seperti menjadi es, menjadi awan, dan lain-lain melalui berbagai macam prosesnya. Dan kalau kita ngomongin siklus hidrologi, artinya di sini kita berbicara mengenai siklus, mengenai perputaran Sobat Belajar. Perputaran yang bagaimana Kak? Perputaran dari air bisa menjadi air kembali. Atas bantuan siapa sih Kak? Kok air bisa jadi air lagi? Air bisa jadi air lagi atas bantuan hujan Sobat Belajar. Kok bisa hujan? Bisa dong, karena ada beberapa yang membantu proses hujan tersebut. Ada apa aja Kak? Ada infiltrasi, ada evaporasi, ada kondensasi, dan lain-lain. Nanti ini akan kita bahas bersama-sama. Tapi sekarang kita belajar dulu ya tentang si air ini. Oke, Sobat Belajar. Ini dia si air. Nah, gambarnya agak kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa deh, Kak Rindi akan coba jelaskan di sini. Mengenai si air, Sobat Belajar, kita tahu ya, bahwa 2/3 dari bumi kita ini terdiri dari air. Baik itu air tawar maupun air asin atau air laut. Dan dari keseluruhan total tersebut, 97% air di bumi ini merupakan air laut, Sobat Belajar. Sedangkan 2,5%-nya ini berupa air tawar dan 0,5%-nya ini merupakan air yang berubah bentuk seperti terjadi di awan. Nah, oke, Sobat Belajar, kalau 97%-nya air laut, 2,5 airnya ini merupakan air tawar, apakah seluruh air tawar ini dapat dikonsumsi? Oh, tidak begitu Sobat Belajar. Kurang dari 1% air yang ada di bumi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Wow, sedikit sekali ya. Betul sekali Sobat Belajar. Hanya kurang dari 10%, maksud saya adalah kurang dari 1% dari keseluruhan air yang ada di bumi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang mana sebenarnya 30%-nya ini bisa diolah lagi menjadi air tawar dan dikonsumsi oleh manusia, tapi menggunakan biaya yang sangat mahal, sehingga sulit untuk dapat dilaksanakan. Dan selanjutnya, kalau seperti ini Kak, 70%-nya untuk siapa? 70% es di bumi, maksud saya adalah air di bumi, masih berupa es. Jadi yang ada di gunung-gunung es seperti ada di Antartika, kemudian juga ada di Kutub Utara, ini merupakan salah satu contoh bentukan air. Nah, bentuk air yang ada itu apa aja, Kak? Tadi Karin disebutin ya, ada beberapa bentuk air. Yang pertama memang seperti air yang sering kita pegang dan kita gunakan. Baik itu untuk minum, untuk mandi, dan seperti biasa kita melakukan aktivitas sehari-hari untuk mandi dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk air selanjutnya adalah setelah dia mengalami penguapan. Nah, kalau kalian mau lihat contoh real nih, penguapan kayak apa? Kalau kalian lagi ngerebus air nih. Kalian melihat kan ya, ada uap-uap yang terus bertebangan ke atas. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan penguapan yang kemudian mengubah bentuk air. Dan kemudian kalau air laut di lautan itu apakah mereka juga menguap Kak? Ya Sobat Belajar, air yang ada di laut, kemudian yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan juga makhluk hidup, mereka juga menguap.
menguap kemudian menjadi bentuk awan. Proses itu disebut dengan apa, sobat belajar? Dengan evaporasi atau penguapan. Kemudian dari penguapan itu akan membentuk air dalam bentuk uap, yaitu awan. Awan tersebut akan terkondensasi dan kemudian terkumpul. Ketika dia udah jenuh nih, mengumpulkan titik-titik air di udara, air yang jenuh tersebut awannya akan berpindah menjadi air hujan. Nah, air hujan ini, sobat belajar, ada yang turun di lautan, ada yang turun di daratan, bahkan juga ada yang turun di antara gunung-gunung es. Nah, bentuknya pasti berbeda-beda ya. Dan selain itu, air tersebut akan turun hujan dan mengalami infiltrasi, kemudian mereka kembali lagi ke wilayah asalnya atau ke wilayah lainnya, baik itu di darat maupun di laut, dan akhirnya mereka mengalami evaporasi lagi. Nah, itulah beberapa bentuk air. Nah, tadi baru 2 ya. Ada air yang seperti kita pegang, ada awan, dan satu lagi adalah ada es. Betul banget sobat belajar. Kalau kalian ngelebus es, pastinya es tersebut akan berubah menjadi air. Iya kan? Betul banget, karena es adalah merupakan salah satu bentukan dari air. Nah, ini adalah beberapa bentuk air ya, sobat belajar. Sekarang kita tahu bahwasanya memang yang kita konsumsi ini airnya sejumlah kurang dari 1% dari total seluruh yang ada di bumi. Nah, oleh karena itu, kita benar-benar harus hemat ya. Karena kita harus barengan nih, yang kurang dari 1% ini harus barengan sama orang satu bumi. Kalian pernah hitung nggak manusia dalam satu bumi itu ada berapa? Bukan hanya manusia ya, bahkan juga air, maksud saya adalah tumbuhan dan juga hewan-hewan. Mereka juga butuh si air ini. Makanya yang kurang dari 1% itu harus kita bagi-bagi nih ke semuanya. Nah, oke, sobat belajar, ini adalah salah satu bentukan dan gimana sih fungsinya dan juga pembagian tentang air. Sekarang kita belajar ya ke siklus hidrologinya, yang mana kita belajar gimana sih perubahan bentuk dari si air ini, dari air kembali lagi menjadi air dengan si bantuan atmosfer atau lapisan udara yang ada di permukaan bumi. Oke, kita lihat di sini sobat belajar. Yang pertama, tentang si siklus hidrologi. Ngomong-ngomong tentang si siklus hidrologi ini, namanya juga siklus ya. Berarti dia ini perputaran sobat belajar. Perputaran mengenai si hujan atau si air sobat belajar. Artinya di sini merupakan sebuah rangkaian. Maka di sini disebutkan rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air. Yang mana air ini dari bumi, kemudian dia akan ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, jadi kalau kalian bayangin di sini, karena cukup boleh juga untuk menggambarkan. Di sini ada bumi. Kemudian dari bumi dia akan ke atmosfer dan dia akan balik lagi ke bumi. Nah, adanya siklus ini juga membantu nih sobat belajar kepada manusia. Karena kalau nggak ada hujan, bisa dibayangin gak sih kamu? Pastinya kita akan mengalami kemarau yang sangat panjang ya. Benar banget. Nah, ternyata si siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 sobat belajar. Yang pertama, ada siklus air pendek. Kemudian yang kedua, ada siklus air yang sedang. Kemudian yang ketiga, ada siklus air yang panjang. Nah, apa sih Kak perbedaannya? Perbedaannya adalah sebagai berikut. Oke, kita pertama ke siklus air yang pendek. Di siklus air yang pendek ini, sobat belajar, dari prosesnya yang pertama adalah dari air laut mulainya, kemudian dia akan mengalami penguapan. Penguapan atau yang kita kenal dengan istilah evaporasi. Ini adalah penguapan. Penguapan ini disebabkan oleh apa sih? Tentunya oleh cahaya matahari atau panas yang diberikan baik itu dari luar maupun dari dalam bumi yang kemudian dia akan menguap. Nah, dari penguapan ini atau evaporasi, kemudian dia akan terkumpul menjadi titik-titik awan. Dan setelah itu dia akan mengalami kondensasi. Nah, di proses kondensasi ini, awan-awan ini akan berpindah dan kemudian bertemu dengan awan-awan lainnya menumpuk menjadi satu sobat belajar. Hingga ketika dia sudah jenuh, dia akan
kembali lagi ke bumi, tapi prosesnya masih di atas air laut. Jadi masih dari laut balik lagi ke laut, sobat belajar. Inilah yang disebut dengan siklus air pendek. Jadi memang dari laut dia ketemu lagi nih ke laut. Hanya ada proses evaporasi dan juga kondensasi. Kemudian satu lagi ketika dia turun seperti ini, inilah yang disebut dengan proses presipitasi. Presipitasi ya, atau hujan. Jadi presipitasi, hujan itu sama aja. Penguapan, evaporasi itu sama aja. Oke, ini baru yang pendek. Kita lanjut ke yang kedua. Ini adalah siklus air sedang. Oke, sobat belajar. Ternyata gambarnya nggak muncul, kita boleh balik lagi. Kita langsung lihat ke siklus air panjang. Di siklus air panjang ini Kak Rindi juga akan jelaskan mengenai si siklus air sedang maksud Kak Rindi. Nah di sini ya, kalau siklus air sedang sobat belajar, dia memang sampai ke daratan. Jadi ketika terjadi evaporasi, kondensasi, awannya berhasil mencari ke daratan dan mencapai daratan sobat belajar. Nah ketika dia mencapai ke daratan, kemudian barulah akan terjadi si hujan atau infiltrasi. Nah, terjadinya si infiltrasi ini, air hujan ini akan mengalami aliran, baik itu di permukaan maupun di dalam air laut. Tapi biasanya kalau prosesnya sedang, alirannya masih aliran permukaan ketika dia akan kembali lagi ke laut, yang disebut dengan istilah runoff. Ini dia istilahnya runoff. Nah, jadi ketika dia telah mengalami penguapan atau evaporasi, kemudian terkondensasi, turun di antara daratan, kemudian dia kembali lagi ke bumi, inilah yang disebut dengan siklus sedang. Jadi ada proses evaporasi, kemudian ada juga transpirasi. Kalau bedanya evaporasi, sobat belajar, dengan transpirasi ini, mereka sebenarnya sama-sama penguapan. Tetapi kalau evaporasi ini penguapannya dari air laut ataupun dari air yang ada di daratan. Nah, tapi kalau transpirasi ini adalah penguapan yang bersumber dari makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia. Oke ya, sobat belajar, jadi jelas ya perbedaannya antara si evaporasi dengan si transpirasi ini. Nah, kemudian sobat belajar, dia akan turun ke daratan, presipitasi, dan kemudian akan masuk ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Jadi infiltrasi ini adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Dan kemudian dia akan mengalami juga kembali lagi ke laut. Nah, kemudian Kak, kalau siklus panjang bagaimana? Kalau siklus panjang, dia akan mengalami hujan di sekitar wilayah gunung es, sobat belajar. Jadi otomatis ketika dia turun menjadi es, air hujannya akan menjadi es juga. Nah, ketika dia telah mengalami presipitasi menjadi es, sebagian dia akan mengalami langsung turun ke daratan, dan ini yang dinamakan dengan runoff atau aliran permukaan. Ada juga yang turun ke bawah lewat dalam tanah yang disebut dengan istilah perkolasi atau perubahan bentuk dari es menjadi air, sobat belajar. Nah, di sini beberapa air akan menjadi air tanah, sobat belajar, atau yang disebut dengan groundwater. Jadi di dalam tanah kita tuh, di dalamnya lagi, ini ada lapisan-lapisan air yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat sumur-sumur, sobat belajar. Gitu ya. Dan selain itu juga ada yang di atasnya lagi, dari atasnya si groundwater ini yang disebut dengan infiltrasi. Yang mana di proses infiltrasi ini dia kemudian akan lanjut lagi kembali ke laut ataupun dia mengalami evaporasi dari daratan atau yang dikenal dengan istilah evapotranspirasi. Gitu ya sobat belajar. Jadi kalau si evapotranspirasi ini dia penguapan tapi perpaduan nih antara air laut sama dari daratan. Disebut dengan evapotranspirasi. Nah, oke ya sobat belajar, ini cukup jelas ya. Jadi ketika air hujan atau dengan siklus pendek, ini dari air laut, dia mengalami evaporasi, kondensasi, kemudian presipitasi di laut lagi.
Tapi ketika siklusnya sedang, dia bisa berhasil mencapai di daratan sehingga terjadi proses infiltrasi. Tapi kalau siklusnya panjang, dia mencapai ke wilayah gunung es. Sehingga di sini terjadi proses yang namanya ada perkolasi, infiltrasi, runoff, dan juga dia infiltrasinya mencapai ke groundwater. Nah, oke. Gitu ya sobat belajar. Jelas banget kan mengenai si perbedaan dari siklus hidrologi ini? Ingat-ingat ya, ada siklus pendek, siklus panjang, dan juga siklus sedang. Nah, oke, sobat belajar. Tadi kita udah bahas nih tentang si air dan juga siklusnya. Sekarang kita tiba di waktunya kuis. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, waktunya kuis ya. Kalian udah siap belum? Mudah-mudahan sudah ya, nggak banyak kok. Kita hanya akan membahas beberapa soal nih tentang si siklus hidrologi ini. Jadi persiapkan ya diri kamu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini sobat belajar. Yang manakah proses dari adveksi dan infiltrasi? Nah, jadi sobat belajar, yang mana sih yang merupakan proses dari adveksi dan juga infiltrasi? Apakah A dan B? Atau B dan juga E? Atau yang C dan juga D? Atau yang D dan juga E? Atau yang E dan juga yang A? Gambar di atas adalah gambar mengenai si siklus hidrologi. Nah, jadi diingat-ingat ya. Tadi kan Karindi jelaskan mengenai beberapa istilah, sekaligus penjelasan mengenai si siklus hidrologi ini. Nah, sekarang yang ditanyain adalah adveksi dan juga infiltrasi. Oke, silahkan dijawab oleh sobat belajar semua yang ada di rumah. Karindi beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. Gimana? Udah siap ya? Nah, sekarang buru-buru untuk dijawab dan siap-siap untuk mengunci jawabannya. Karena Karindi akan hitung nih, 5 detik aja untuk kalian menjawab pertanyaannya. Udah siap? Oke, kalau sudah, Karindi hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya sobat belajar. Sekarang kita langsung cek aja yuk, sebenarnya ini bagian-bagian apa sih? Kita mulai dari yang E di sini ya. Atau dari A saja sobat belajar. Ini adalah urutannya pertama dari A, jadi kita mulainya dari A aja ya. Kita turunkan gambarnya. Oke, di sini adalah yang A. Dari air laut dia menguap, maka istilah ini dikenal dengan istilah evaporasi atau penguapan. Kemudian yang selanjutnya, dia udah kekumpul nih Kak jadi awan. Dia mau ngumpul sama awan-awan lainnya biar bisa jadi jenuh. Gimana caranya Kak? Dia mengalami yang namanya kondensasi. Kondensasi ini juga di dalamnya terdapat proses adveksi sobat belajar atau perambatan. Nah, kemudian selanjutnya yang C. Ketika awan tersebut sudah terkumpul menjadi titik-titik air, dia akan mengalami hujan. Nah, kalau dia lagi turun jadi air hujan, istilahnya disebut dengan presipitasi. Kemudian dari presipitasi dia akan turun juga nih sobat belajar ke dalam tanah yang disebut mengalami infiltrasi. Nah, di sini infiltrasi. Kemudian yang D apa Kak? Yang D ini penguapan dari makhluk hidup sobat belajar atau yang kita kenal dengan transporasi. Nah, oke sobat belajar, dari gambaran di sini jelas ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu B dan E. Jelas sekali ya sobat belajar. Jadi proses adveksi dan infiltrasi itu berada di yang B,
dan juga yang E. Nah, oke, sudah ya Sobat Belajar, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih tentang siklus hidrologi dan kali ini kita akan membahas di titik yang berada pada tanda X di atas ini. Digunakan untuk menunjukkan peristiwa apa yang merupakan proses dari apa. Apakah A kondensasi, atau B presipitasi, atau C evaporasi, atau D transpirasi, atau E yaitu runoff. Nah, ini gampang banget Sobat Belajar. Tadi Karini udah sebutkan berkali-kali ya mengenai proses ini. Jadi pasti kalian bisa nih untuk menjawab. Silahkan untuk dijawab. Aku hitung ya. Mulai dari 5 sampai 1. Sudah siap? Sudah ya? Kalau sudah akan aku hitung. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan juga 1. Oke, Sobat Belajar, sudah ya? Nah, di sini Sobat Belajar, apa sih tanda X ini artinya? Nah, tanda X ini artinya dia lagi hujan. Nah, kalau lagi hujan, artinya dia lagi apa Sobat Belajar? Dia lagi di proses presipitasi atau turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang setelah mengalami proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, jadi kalau kondensasi ini ketika awan yang ada di sini dia berangkat ke sini, kemudian dia akan terkumpul menjadi titik-titik hujan. Evaporasi ditunjukkan di sini, yaitu proses penguapan, transpirasi, penguapan pada vegetasi, dan juga runoff. Kalau runoff berarti aliran yang ini nih Sobat Belajar. Nah, gitu ya. Jadi jelas banget ya Sobat Belajar perbedaannya, dan kalian wajib banget buat tahu nih istilah-istilah dari berbagai macam siklus hidrologi ini. Karena penting banget supaya kalian dapat memahami apa sih maksud dan tujuan adanya siklus hidrologi. Nah, Sobat Belajar, udah tahu kan? Air yang ada di bumi kita itu terbatas. Jadi tugas kita bersama nih untuk menjaga air yang ada di bumi. Sayangi juga ya ke air yang kita gunakan setiap hari. Dan Sobat Belajar, tetap semangat untuk belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!